أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, kita melanjutkan membahas surat Ali Imran yang masih membahas Nabi Isa, di mana Allah Ta'ala bercerita bagaimana sabarnya para nabi di dalam membela kaum Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memberi kesempatan kepada orang-orang yang bukan nabi tapi bisa berbuat seperti nabi. Jadi bukan hanya nabi saja yang membela Allah taala, bukan hanya ustadz saja yang membela Allah Subhanahu wa taala, yang punya kewenangan, yang punya kesempatan menjadi orang baik bukan hanya ustadz saja, tapi semua orang harus mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi bukan kalau dia ustadz ngerti agama berarti dia yang paling depan dalam berbuat baik. Tidak harus. Bisa semua orang berbuat baik. Betul. Kenapa? Karena semua orang membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang harus berbuat pada garis yang sama. Bukan Anda kan ustadz, jadi Anda jam 2 mesti bangun, begitu ya. Anda mesti pegang kuncinya masjid, Anda mesti begini, begitu ya. Punya toko, tidak boleh punya toko Anda lah. Tidak bisa. Saya tidak perlu buka masjid, tidak bisa. Ya, saya tidak perlu buka masjid karena saya bukan ustaz. Saya tidak perlu bela agama Allah Taala loh. Anda kepingin masuk surga, kepingin ya. Jadi sama, begitu ya. Jadi tidak perlu dibedakan. Oh dia ustaz, dia yang pertama kali masuk surga apa begitu ya, tidak. Begitu ya, punya kewajiban, kesempatan, hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi jangan ustadz itu mengistimewakan dirinya atau yang bukan ustadz merendahkan dirinya, tidak. Semua orang harus merasa mulia sebagai orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayatnya. Ayat 52 dari surat Ali Imran, a'udzu billahi falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Waktu Nabi Isa melihat penolakannya mereka, Nabi Isa menegaskan begini saja ya, daripada saya ngajak semua orang yang tidak jelas, siapa sih yang mau bela saya, gitu saja. Jadi saya tidak perlu begini saja ya, maksudnya saya punya barang mahal, yang punya uang siapa, itu saja, gitu ya. Yang punya uang siapa, gitu ya. Begini ya, saya punya barang spesifik, yang butuh dengan barang saya siapa, Jadi saya tidak menawarkan barang saya pada semua orang, gitu ya. Orang-orang yang terkait dengan barang saya, supaya energi saya tidak habis. Ya. Barang saya ini spesifik. Lain kalau saya menawarkan sarung, semua orang perlu sarung, gitu ya. Semua orang perlu sarung. Tapi kalau barang saya spesifik misalnya, yang mungkin tidak semua orang perlu, hanya orang tertentu yang perlu. Misalnya alat kedokteran ya, bukan dokter tidak akan beli alat itu. Begini ya, yang dokter siapa di sini? Oh Anda dokter ya, saya punya alat ini lah. Oh Anda insinyur, saya punya alat ini lah.
tidak kepada semua orang. Ya begini saja kata Nabi Isa, siapa di antara kalian yang butuh dengan agama Allah Ta'ala, yang butuh dengan rahmatnya Allah Ta'ala, yang kepingin nanti masuk surga siapa? Nah, begitu ya, itu tidak gampang. Tidak gampang. Nabi SAW pernah waktu pada perang Khandaq, di malam yang dingin, angin yang dingin, Nabi berkata, siapa yang mau melihat keadaannya orang kafir? Tidak ada yang berdiri. Sahabat loh ya, sahabat. Tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang berdiri. Malam gelap dingin, perut lapar. Tidak ada yang berdiri. Nabi yang ngomong, ada nabinya. Tidak ada yang berdiri. Sahabat loh ya. Sahabat loh, ini bukan orang biasa, sahabat. Siapa yang mau, gitu ya, yang mau melihat pasukan kafir bersama saya di surga, ma'i fil jannah. Tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang berdiri. Yang ngomong Nabi loh ya, bukan Ustadz, Nabi. Tidak ada yang berdiri. Ya, begitu ya. Baru yang ketiga, tidak ada jawaban. Beliau memanggil Hudzaifah ibnul Yaman. Ya Hudzaifah, gum. Kamu lihat keadaannya orang kafir bagaimana. Jangan, tapi saya minta jangan melakukan apapun, lihat saja. Waktu itu saya melihat angin begitu keras, dan saya melihat Abu Sufyan di depannya api. Andai kan bukan karena Nabi melarang, saya panah kena punggungnya langsung mati dia. Angin datang, semua api tidak bisa dinyalakan. Periuk sudah tidak bisa diletakkan. Kemah rubuh. Abu Sufyan berkata, sekarang saya mau kembali ke Mekah. Begitu, sahabat itu begitu. Sahabat itu begitu ya. Jadi sahabat itu bukan lalu hanya sekedar ikut duduk bersama Nabi, bukan. Disuruh perang oleh Nabi SAW, ditunjuk orangnya. Ada orang, kata Nabi SAW, yang mengumpulkan Gobilah, suku-suku untuk mau melawan saya lah. Gini, saya kepingin dari kalian ada yang nyembelih orang ini. Nah, saya Rasulullah, kata seorang sahabat, bentuknya bagaimana? Ya bentuknya, menakutkan kan wajahnya. Ya bagaimana? Begini kira-kira, baik. Berangkat dia ke kelompok tadi itu, separatis tadi yang mau melawan Nabi tadi. Dia tidur di sebelah yang tadi. Malam gelap digorok sama dia. Bukan gorok kambing, gorok kepalanya orang ini. Digorok kepalanya, masukkan kain, berangkat ketemu Nabi SAW. Subuh, ya Rasulullah, ini orangnya, ya ini orangnya. Kasih burda oleh Nabi SAW. Burda itu dipakai sebagai kafannya waktu dia mati. Jadi dia mati pakai kafannya, bajunya Nabi. Atas reputasinya gorok orang yang mau melawan Nabi. Begitu, sahabat itu begitu. Gitu ya. Ada lagi sahabat oleh Nabi SAW diminta untuk menyelesaikan Ka'ab al-Ashraf. Lalu dia ketemu dengan Ka'ab al-Ashraf di bentengnya yang gelap. Ya, Ka'ab, kamu di mana? Karena dia sudah kenal dengan Ka'ab sebelum Islam. Oh, saya di mana? Tidak kelihatan, gelap malam. Lalu dia dari suara tadi dia dengar ada sebelah sana. Begitu dia ke sana tidak ada lampu, gelap. Begitu dia mendekati Ka'ab, langsung ditusuk berapa kali, jerit-jerit Ka'abnya. Nah, jerit-jerit ditinggal. Waktu dia kembali, karena dia tidak lihat, karena gelap, jatuh dia. Ya dia ketemu Nabi dengan kaki yang patah. Dan dengan kaki yang patah Nabi diusap, sembuh, selesai. Mulai saat itu tidak ada orang Yahudi yang berani menghina Nabi, tidak ada. Karena Nabi sudah mulai berbahaya Nabi ini. Nabi sudah pakai bunuh orang Nabi ini. Gitu ya. Jadi Nabi tidak diperhitungkan. Kelihatannya baik, sholat tapi bisa bunuh orang Nabi ini. Nah, sahabat yang ngerjakan sahabat lah. Begitu ya. Kalau orang kafir teroris, kita juga teroris sama saja. Kalau mereka baik, kita baik. Kalau mereka melawan, ya kita melawan. Bukan mereka melawan kita, lalu kita sholat. Udah bisa. Anda yang baik, saya juga baik. Nah, begitu caranya. Itu ya, Islam itu begitu. Sehingga Islam menjadi kaum muslimin, bukan Islam. Kaum muslimin menjadi suatu kaum yang menakutkan, berbahaya. Jadi orang tidak berani asal-asal meremehkan kaum muslimin. Bukan memulai, mereka yang mulai. Mereka orang kafir yang memulai. Setelah mereka melihat bahayanya orang Islam, diam orang kafir. Tidak akan berani berbuat apa. Seperti yang diceritakan
diucapkan Nabi Isa kepada kaumnya. Qalal hawariyun. Gitu ya. Disebut hawari karena mereka menggunakan baju yang berwarna putih. Gitu ya. Apa kata mereka? Nahnu ansarullah. Kami ini membela Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi tidak perang, gitu ya. Hanya mengatakan ansarullah tapi tidak berperang. Dan dengan sahabat membela itu perang. Kalau sahabat itu berkata membela itu perang. Kalau Nabi Isa kaumnya Hawari tidak, hanya berkata sejak kami membela. Gitu ya, Allah Taala tidak akan membebani suatu kaum yang dia tidak mampu. Begitu. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Washhad bi anna muslimun. Persaksikan ya Allah bahwa kami ini muslim. Muslim itu apa sih maksudnya muslim itu? Menyerah. Menyerah untuk apa? Menyerah untuk kemuliaan. Sama dengan kita misalnya disuruh menyerah kepada peraturan. Kenapa kita menyerah pada peraturan? Karena peraturan itu memuliakan kita lah. Itu maksudnya ya. Kita diperintah pakai helm. Kenapa kita nurut? Karena peraturan itu menyelamatkan kepala kita loh, begitu loh. Karena dengan helm tadi kalau ada yang jatuh kepalanya selamat lah. Begitu loh. Saya mau menyerah pada dokter. Kenapa? Karena saya percaya dia pasti memberikan yang terbaik buat saya dan itu sudah terbukti. Nah, saya menyerah. Jadi penyerah itu bukan suatu kehinaan, untuk kemuliaan. Nah, kalau untuk melawan suatu kebenaran, kehinaan. Melawan suatu kenyataan, kehinaan. Tapi kalau menyerah kepada kenyataan, suatu kemuliaan. Memang begini kok aturannya. Memang aturannya saya mesti begini lah. Memang aturannya kita mesti menyerah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dengan menyerah tadi saya jadi mulia lah. Itu loh maksudnya menyerah itu begitu. Maksudnya menyerah saya menjadi mulia karena saya menyerah kepada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini inti dari kesabaran. Bahwa saya menyerah. Nah, itu inti dari kesabaran adalah saya mau menyerah terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oleh karenanya saya sisipkan di sini hendaknya kita oleh Allah Ta'ala diingatkan. Udzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kalian itu tuflihun, menang. Nah, semua itu dimulai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang itu dalam keadaan mengingat Allah taala dia maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni hina yazni wa mu'min. Tidak mungkin orang itu berzina waktu dia beriman. Wa la yasrik hina yasrik wa mu'min. Dan tidak mungkin orang mencuri waktu dia beriman. Nah, tidak mungkin orang itu ingat kepada Allah Ta'ala dan dia maksiat. Nah, karena lupa dia maksiat. Kalau ingat tidak. Nah, ingat menjadikan dia tenang pada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Ingat pada Allah Ta'ala dia menjadi tenang. Tenang membuat dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan amal soleh. Itu urutannya. Tidak bisa loncat langsung amal soleh, tidak bisa. Tidak ada isinya amal solehnya. Tidak ada rasanya, tidak ada rasanya. Begitu harus ada rasanya suatu perbuatan itu. Jangan kena perbuatan untuk akhirat, perbuatan dunia harus ada rasanya. Perbuku akhirat terlalu jauh akhirat. Dunia ini yang kita kerjakan, mesti kita rasakan. Itu namanya profesionalisme. Di mana seseorang itu merasa mulia mengerjakan perbuatan itu. Dia merasa menikmati, dinikmati perbuatan itu. Nah, dia merasakan ketenangan, artinya kemuliaan di bidang itu. Bukan asal ya, yang penting saya ngerjakan ini lah, ya apa lah. Ya, kalau saya ngerjakan ini saya dapat uang lah. Tidak bisa. Saya ngerjakan ini karena saya merasa mulia di bidang ini. Nah, itu namanya profesionalisme. Nah, begitu. Saya benar-benar menikmati. Nah, yang dirasakan orang itu adalah apa yang kita rasakan. Yang dirasakan orang konsumen apa yang kita rasakan. Kalau kita sendiri tidak bisa merasakan yang kita kerjakan, jangan berharap orang lain bisa merasakan. Kalau kita tidak bisa merasakan, jangan minta orang lain merasakan. Main film dirasakan. Main film ya sudah tahu kenapa. Betul ya, dirasakan. Main musik ya dirasakan. Soal musik itu batal ya itu kan dari sudut agama, tapi dia harus merasakan. Gitu ya, di jiwanya di situ. Mau main bola misalnya dirasakan. Nah, benar-benar dia merasakan. Nah, gitu ya. Kalau dia tidak merasakan, kita tidak akan merasakan. Kalau itu orang yang main bola, main musik, main film,
tidak merasakan profesinya, kita tidak akan merasakan. Karena mereka merasakan, kita merasakan. Dalam soal duniawi saya bicara. Padahal dalam soal akhirat, orang mesti merasakan menjadi mulia karena beragama. Kita tidak boleh orang tidak merasa mulia karena beragama. Orang mesti merasa mulia karena berzikir. Mulia. Saya mau zikir sekarang. Saya membaca Al-Quran. Saya mau ibadah sekarang. Tapi orang lain ngomong, ya biarkan saja. Orang yang tidur, ya biarkan saja. Saya mau bangun, mau sholat. Orang lain mau begini, biarkan saja. Nah, karena saya merasa mulia dalam perbuatan ini. Nanti di akhirat ketemu Allah Ta'ala itu sendiri. Sendiri-sendiri. Bukan kelompok, sendiri-sendiri. Gitu ya. Dan yang ditimbang itu amal kita sendiri. Bukan amal kelompok. Jadi yang kita kerjakan sekarang ya sendiri. Nanti ketemu Allah Ta'ala sendiri. Nah, begitu. Itulah inti dari Muslim. Nah, ayat 54, ayat 53, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul. Nah, baru di sini lihat urutannya. Urutannya setelah dia merasa nyaman sebagai orang yang menyerah, mereka berkata, kami beriman, kami yakin. Kalau sudah yakin, ittaba'na ar-rasul. Nah, jadi tidak bisa orang asal mempelajari agama sunnahnya Nabi tanpa dia merasa mulia sebagai orang beriman. Harus merasa mulia sebagai hamba Allah Ta'ala, dia menyerah dia. Jadi dengan begitu saat dia mempelajari agama Allah Ta'ala tidak milih-milih, wah kalau yang ini tidak bisa saya kerjakan, ya bagaimana kalau saya kerjakan ini nanti, ya sudah tahu saya ini sunnah tapi saya tidak bisa kerjakan, sudah tahu ini perbuatannya tapi saya tidak bisa kerjakan, loh tidak bisa. Wa atakumur rasul fakhudhuh wa manahakum an fantahu. Yang Nabi bawa untuk kita kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Sudah siap, sudah menyerah. Bukan langsung asal mempelajari agama tanpa dia menyiapkan diri menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan dulu, menyerah dulu. Setelah menyerah mulia, yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah yakin baru bisa ittaba'ar rasul. Faktubna ma'asyahidin, persaksikan, tetapkan kami, tulislah kami sebagai orang yang menyaksikan bahwa apa yang Nabi kerjakan, apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu benar. Saya sebagai saksi bahwa Allah Ta'ala itu ada, bahwa perintah Allah Ta'ala itu benar dan sebagainya, sebagai saksi. Tapi kemudian mereka itu ya orang-orang kafir itu wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar untuk menghilangkan agama ini. Allah Ta'ala juga punya makar. Allah Ta'ala juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Allah Ta'ala itu sebaik-baik pembuat makar. Allah Ta'ala itu khairul ghafirin, khairul razikin. Allah Ta'ala itu yang terbaik ngasih rezeki, yang terbaik di dalam memberi ampunan, yang terbaik di segala bidang Allah Ta'ala itu. Karena dia ilmunya luas, kemampuannya tidak terbatas. Jadi jangan kita mau bersanding dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak bisa. Allah Ta'ala itu yang paling mampu. Kalau kita itu punya ide misalnya, bisa mengerjakan suatu kebaikan, itu dari Allah Ta'ala. Kalau kita saya tiba-tiba terilhami di kepala saya mau berbuat begini, itu rezeki dari Allah Ta'ala. Tidak semua orang diberi ide di kepalanya berbuat baik, tidak semua orang. Gitu ya, tidak semua orang diberi ilham Allah Ta'ala bisa berbuat baik, tidak semua orang. Kenapa? Karena ada keinginan berbuat baik. Caranya belum tahu, tapi ada keinginan. Jadi Allah Ta'ala dikasih ide, begitu dikasih ide dia kerjakan, karena sudah ada keinginan berbuat baik. Dia kepingin berbuat baik, tidak tahu caranya. Dikasih ilham Allah Ta'ala, kerjakan ini. Itu ilham dari Allah Ta'ala. Contohnya para ulama, mereka mengumpulkan hadis. Hadis dikumpulkan. Hadis ini dari siapa ya? Oh, dari sifat. Oh, kalau begitu kita penting menulis nama-nama orang. Tidak bisa, ada asal kita terima orang ini siapa? Orang ini.
Siapa yang buat buku itu? Namanya Al-Mazzi. Siapa Al-Mazzi? Mertuanya Ibn Katsir. Al-Mazzi mertuanya Ibn Katsir. Punya anak namanya Zainab, istrinya Ibn Katsir, yang sedang kita baca tafsirnya. Dia menulis si fulan ini dia terima hadis dari ini. Yang menerima dari dia siapa? Ini. Nah, jadi tidak bisa tertukar itu. Tidak bisa tertukar. Nah, jadi sanad tidak bisa tertukar, sanad itu. Tidak bisa dibalik begini. Nah, kenapa? Karena sudah pasti bahwa orang ini terima dari ini. Yang menerima dari dia siapa? Ini. Sudah pasti itu. Bayangkan, itu berapa nama? Namanya Tahdzibul Kamal. Nah, begitu ya, urutan yang sempurna. Nah, seleksi yang sempurna. Ini bukan seleksi sepak bola ini, seleksi ulama, rijalul hadis. Nah, oleh Ibn Hajar diperas lagi. Tahdzibut tahdzib namanya, diseleksi lagi. Nah, dari begitu besarnya bukunya diseleksi lagi. Nah, begitu ya. Begitu juga ulama lain punya. Bukhari punya buku yang sama, gitu ya. Tarikh Al-Kabir, isinya nama orang. Ibn Asakir juga punya, namanya Tarikh Dimashq, isinya nama orang lah. Di nama-nama orang tadi itu ada contoh-contoh hadis yang mereka riwayatkan. Nah, jadi kalau kita membaca buku itu, kita akan tahu, oh ya ini ada hadis ini. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya Tarikh Al-Kabir. Ini diriwayatkan oleh Ibn Katsir, Ibn Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Nah, itu. Jadi kerjaannya ulama itu ada yang nulis, ada yang baca. Baca, oh orang ini. Jadi tidak tertukar. Jadi tidak mungkin ada orang baru kelihatan. Oh ini orang baru ini. Nah ini orang baru ini. Karena terputus, jadi diletakkan orang baru untuk disambung misalnya. Oh disambung, sambungan dempul namanya. Tidak bisa. Didempul, sana didempul. Oh tidak bisa ini orang. Sana tuh didempul loh ya. Tidak bisa mudallas. Bisa, karena tidak nyambung disambung, tidak bisa. Kalau ketemuan, kelihatan. Siapa yang tahu? Ya ulama. Waktunya hanya untuk itu saja. Itu ilham dari Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada membuat makar untuk menghilangkan hadis, Allah Ta'ala juga bisa menciptakan orang-orang yang membersihkan hadis. Kerjanya membersihkan, menyeleksi orang-orang yang jahat-jahat, diseleksi. Tinggal orang yang baik-baik saja. Sehingga yang ada hadis-hadis yang sahih, yang bersih. Nah, yang diseleksi hadis itu bukan hadisnya, yang meriwayatkan. Yang dilihat itu siapa yang meriwayatkan. Nah, katanya Imam Bukhari, saya meletakkan di buku saya ini hadis yang sahih dan saya keluarkan hadis sahih dari buku saya. Bayangkan, begitu ya. Saya mengumpulkan hadis sahih di buku saya dan saya seleksi dari buku saya hadis sahih. Nah, bayangkan. Jadi yang ada di kitab Sahih Bukhari itu hadis yang sahih dari yang sahih. Bayangkan. Oleh Imam Muslim dikendori syaratnya. Kalau orangnya seperti syaratnya Imam Bukhari, nanti banyak hadis yang terbuang, dikendori. Nah, jadi Sahih Muslim yang lebih banyak hadisnya, lebih luas. Kemudian dibawanya lagi Sunan dan sebagainya. Kalau hanya pakai standar Imam Bukhari, ya sudah segitu saja, sedikit. Oleh Imam Muslim dikendorin, cepat banyak dia. Karena ini juga hadis sahih ini. Nah, yang dibuang oleh Imam Bukhari masih sahih, yang dibuang masih sahih. Yang dibuang dari kitabnya dia sahih itu masih sahih. Gitu ya. Itulah jasa ulama yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka untuk berbuat baik. Tugas kita, kewajiban kita membaca hasil-hasil dari apa yang mereka kerjakan. Nah, begitu. Baik, saya lanjutkan. Ayat 55. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wa ya Isa. Wa Isa kata Subhanahu wa Ta'ala, saya mutawaffika. Tawaffa itu dalam bahasa Arab aslinya memenuhi. Nah, sebenarnya tawaffa itu dalam bahasa Arab artinya memenuhi. Nah, tawaffa itu dalam bahasa Arab artinya memenuhi. Nah, misalnya, tapi kemudian bergeser menjadi mematikan, karena orang yang dimatikan itu sudah terpenuhi segala rezeki yang harus dia dapatkan.
jatahnya sudah terpenuhi, selesai. Bergeser maknanya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan bahwa orang yang tidur misalnya adalah orang yang mati, seperti pada surat Al-An'am ayat 60, wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail, yang mematikan kalian di malam hari. Lalu pada surat Az-Zumar 42, fayumsikul lati qadha 'alaihal maut, yang mati waktu tidurnya dipegang rohnya Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali, tidur tidak kembali dia. Lalu yang mau dihidupkan, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dikembalikan rohnya ke tubuhnya sampai waktu yang tertentu ya. Ya kalau kita lihat ada orang tidur, orang mati. Ada orang jaga orang mati misalnya. Yang mati sebelahnya, dia sebelahnya, bersebelahan, sama-sama tidurnya. Ini yang mati dan yang tidur yang tidak ada bedanya. Nah, begitu ya. Kecuali nanti kalau dia ngorok. Nah, oh ini yang hidup. Nah, begitu ya. Tapi kalau diam, dia begitu ya loh. Kalau diam begitu lah, nanti besok yang diangkat yang mana lah, begitu ya, ini tertukar akhirnya lah, begitu ya lah, Anda tidur tidak goyang, diam gini, sama dengan yang meninggal, begitu ya, sama. Apa bedanya orang mati orang tidur? Sama, begitu ya, orang mati orang tidur itu sama, begitu ya, sama saja. Apa yang kita harapkan dari orang tidur gini, begitu ya. Apa bedanya dengan orang mati? Coba bedanya apa? Makanya di surga ada orang tidur. An-naum akhul maut, kata Rasulullah SAW. Tidur itu saudaranya mati. Karena sama saja, sama orang tidur ya. Gitu ya, orang tidur ya. Nah, kalau orang hidup yang sebenarnya ya tidak tidur, bangun dia. Berarti dia sama orang di rumah sakit misalnya. Ini orang sakit. Nah, di rumah sakit megang HP, suruh pulang. Gitu ya. Loh, Anda sudah sehat, suruh pulang saja. Gitu ya, di rumah sakit, gitu ya, dia chatting. Gitu ya, pulangnya sudah sehat. Nah, begitu ya. Karena kalau dia sakit tidur, dia sakit dia tertidur. Apa manfaatnya? Ada manfaatnya. Jadi yang bersama, begitu. Gitu ya. Jadi itulah pergeseran. Nah, gitu ya. Oleh karenanya, makanya Rasulullah waktu beliau bangun, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan saya, kami sesudah mematikan kami lah. Jadi kematian dan tidur itu sama. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Nabi Isa? Apakah yang dimaksudkan di sini mati? Ya biasa. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ya mati memang. Dimatikan oleh Subhanahu wa taala. Ya, oleh Allah taala dimatikan. Ya, sebagaimana hadis surat An-Nisa, wa min ahlil kitabi illa la yu'nabi. Ya, jadi ada yang berpendapat itu mati sudah. Nah, memang dimatikan. Ibnu Abbas yang berkata itu, yang berpendapat itu Ibnu Abbas. Tapi ada pula Hasan al-Basri bilang tidak dimatikan, tapi ditidurkan. Kenapa? Karena syaratnya satu, mati itu tidak boleh hidup. Orang yang mati tidak boleh hidup. Tapi kok ada yang menghidupkan Nabi Isa misalnya, sementara Nabi Musa, sementara Nabi Isa menghidupkan orang mati, bukan hidup terus begini, tidak. Nabi Musa menghidupkan orang yang dikuburkan, bukan hidup terus begini, bukan. Hidup terus mati dia. Jadi orang yang mati, aturannya Allah Ta'ala tidak boleh hidup. Allah Ta'ala bisa menghidupkan orang itu kembali, tapi Allah Ta'ala berpegang pada aturan yang mati tidak boleh hidup. Kenapa? Karena sudah tertulis bahwa orang ini mati pada tanggal sekian. Meskipun dia sehat, waktunya mati, ya mati. Jangan usah dikatakan orang ini meninggal karena sakit. Ya sudah ya. Oh kalau sehat tidak mati kalau begitu. Orang sehat tidak mati. Nah, gitu ya. Ya, orang sehat pun juga ya mati. Nah, karena rohnya dicabut. Nah, roh dicabut itu sudah ada SK-nya. Sudah ada SK-nya bahwa orang ini nanti mati, dicabut. Tidak dikembalikan ke tempatnya. Nah, kalau dikatakan Nabi Isa itu mati, dia tidak boleh hidup. Aturannya begitu. Nah, tetapi ternyata nanti dia sesaat sebelum hari kiamat dia datang ke bumi kembali, lalu dia menghancurkan salib, membunuh babi bersama orang beriman, membunuh Dajjal sampai pada waktu tertentu dia mati, dikuburkan oleh orang beriman. Ya, nanti yang menguburkan Nabi Isa itu orang beriman. Gitu ya. Nanti yang menguburkan Nabi Isa itu orang beriman. Begitu. Itulah penjelasan dari Nabi SAW, sehingga ada yang berpendapat tidak mati dia hanya sekedar oleh Allah Ta'ala di sini katakan wa rafi'uka ilayya. Nah, artinya kami sudah menyelesaikan tugasmu,
dan kami angkat engkau kepada saya ke langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Kamu saya sucikan dari gangguannya orang-orang kafir. Nah, gitu ya. Wa ja'ilul ladzina tabu'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ini jelas ini. Dan kami jadikan orang yang mengikuti engkau ya wahai Nabi Isa di atasnya orang kafir. Nah, ngikutin Nabi Isa itu apa maksudnya? Maksudnya menyembah Allah Ta'ala, bukan mempertuhankan Nabi Isa, tidak. Yang dimaksudkan mengikuti Nabi Isa itu mengesahkan Allah Ta'ala, menabikan Nabi Isa, bukan malah mempertuhankan Nabi Isa. Itu berarti tidak mengikuti Nabi Isa. Nah, itulah orang kafir. Nah, itulah orang kafir. Nah, sehingga kita meskipun bukan umatnya Nabi Isa, tapi kita membela Nabi Isa sebagai seorang nabi. Nah, begitu. Jadi orang yang tidak menabikan Nabi Isa adalah orang kafir. Nah, kita adalah orang beriman. Jadi yang salah yang memperjuangkan Nabi Isa, begitu. Sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian nanti kalian kembali kepada saya, akan saya putuskan apa yang kalian perselisihkan. Loh, kok tidak sekarang? Dijawab, kok tidak sekarang? Kalau sekarang dijawab tidak ada jawabannya, tidak ada responnya. Misalnya ada jawaban dari langit turun misalnya. Nabi Isa itu nabi, yang nyembah Nabi Isa salah. Tetap mereka akan mempertuhankan Nabi Isa. Mereka itu tidak butuh Nabi Isa. Gitu ya. Orang kafir itu tidak butuh Nabi Isa. Yang mereka butuhkan tidak menyembah Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Orang kafir itu tidak butuh berhala. Tidak butuh berhala orang kafir itu. Begitu ya. Orang kafir itu tidak butuh berhala. Yang mereka butuhkan itu kekafiran. Jadi kalau tidak ada berhala, tetap kafir mereka. Tetap kafir. Nah, gitu ya. Yang dibutuhkan itu kekafiran. Orang kafir itu tidak butuh komunis. Gitu ya. Yang dibutuhkan itu kekafiran. Tidak butuh ideologi orang kafir itu. Yang mereka butuhkan, mereka tidak mau nyembah Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, segala ideologi boleh, yang penting jangan ideologi nyembah Allah Ta'ala. Tidak boleh. Gitu ya. Jadi yang mengatakan semua agama sama itu betul, kecuali Islam. Nah, gitu ya. Jadi mengatakan semua agama itu sama, ya betul orang itu, ya tidak betul, kecuali Islam loh ya, tidak sama. Nah, gitu ya. Tapi kalau Anda bilang semua agama sama, ya betul memang. Begitu ya, semua agama itu sama, ngawur semua. Nah, gitu, yang betul nyembah Allah Ta'ala. Begitu yang mengatakan Allah Ta'ala inna dina indallah Islam. Agama yang benar itu adalah agama Islam dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngomong bukan ustadznya, yang ngomong Al-Qur'an. Nah, begitu. Ayat 56, fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Orang kafir, kata Allah Ta'ala, akan saya adab di dunia dengan adab yang pedih, di kuburnya adab yang pedih, sampai berlanjut di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada yang menolongnya. Nah, kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Kenapa kok harus sampai diazab? Nah, gitu ya. Loh, kekafiran itu hebat. Kekafiran itu hebat. Gitu ya. Kekafiran tidak akan bisa dikeluarkan dari seorang manusia sampai harus diobati dengan adab yang pedih. Gitu ya. Tidak bisa orang kafir loh dibiarkan saja, tidak bisa. Gitu ya. Orang kafir itu di akhirat pun dia berkata, "Wallah ma kunna musyrikin." Loh, bersumpah dia. Di depannya Allah Ta'ala dia bersumpah, "Wallahi ma kunna musyrikin." Nah, di depannya Allah Ta'ala di hari kiamat orang kafir bersumpah, "Wallahi ma kunna musyrikin." Loh, bayangkan sumpah loh ya. Gitu ya, pakai wallah, demi Allah di depannya Allah Ta'ala. Demi Allah di depannya Allah Ta'ala. Wallahi ma kunna musyrikin. Nah, bersumpah mereka bahwa mereka itu mengesahkan Allah Ta'ala di depan Allah Ta'ala, di sebelahnya neraka. Masih sempat ngapusi Allah Ta'ala. Nah, tidak mau menyatakan mereka bersalah. Ya udah, wallahi ma kunna musyrikin. Ya, gitu ya. Bersumpah dengan nama Allah Ta'ala bahwa mereka tidak musyrik loh. Lah kalau tidak musyrik kok ke neraka lah. Begitu ya. Lah kalau tidak musyrik kok ke neraka lah. Wallah saya masih sehat, diantarkan ke dokter. Loh. Karena kalau Anda sehat ya tidak ke dokter. Lah sudah panas 40 derajat, 50 derajat sudah panas gitu ya. Panas. Wallah saya masih sehat. Oh geliyang gini dituntun kok masih sehat. Anda ini bagaimana? Ini bagaimana diantarkan tukang becak diturunkan saya tidak apa-apa.
Oh sudah di sebelahnya neraka kok. Wallahi ma kunna musyrikin. Lah, itu orang kafir. Gitu ya. Wa innahum lakadzibun, kata Allah Ta'ala. Pendusta orang kafir itu. Jadi bagaimanapun mereka tidak akan bisa keluar kekafirannya dari dalam hati mereka kecuali dengan diazab dengan azab yang pedih. Diazab dengan azab yang pedih. Baru setelah lama nanti, saya tidak tahu kapan, gitu ya, baru Allah Ta'ala mengeluarkan mereka. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala mengatakan khalidin, selamanya. Begitu lamanya sampai Allah Ta'ala mengatakan khalidin, selamanya lah. Begitu, dari begitu hebatnya kekafiran. Jadi tidak bisa kalau sekarang dijelaskan kamu salah, di akhirat saja tidak bisa kok, di dunia. Di dalam kuburan mereka diazab, bukan lalu keluar lalu mereka menjadi orang baik, tidak. Tetap mereka lah, gitu ya. Allah mengatakan walau adu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka kembali ke dunia, kembali maksiat mereka. Nah, begitu ya, bukan lalu setelah diazab melihat neraka lalu kemudian mereka beriman. Tidak. Jadi tidak gampang beriman itu. Gitu ya. Beriman itu tidak gampang. Suatu pemberian yang sangat-sangat yang tidak ternilai, beriman itu. Sangat-sangat tidak ternilai nilainya. Karena sama dari pintu belakang. Ayat 57, wa amal ladzina amanu wa amilus sholati fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang-orang beriman beramal soleh, Allah Ta'ala memenuhi pahala untuk mereka ini. Nah, gitu ya. Wallahu la yuhibbul zalimin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka orang yang zalim. Orang yang zalim yang sudah tahu bahwa ini benar, bahwa ini harus dipatuhi, dan mereka bisa mematuhi peraturan, tapi tidak mau, itu zalim namanya. Dia sudah tahu ini benar, dan dia tahu kalau kebenaran ini berguna, dan dia bisa mengerjakan kebenaran tadi, tidak mau, itu zalim namanya. Kalau zal tidak, zal itu sesat. Zal itu sesat. Kalau zalim tidak, dia sudah tahu ini benar, dan kalau ini saya kerjakan ada gunanya buat saya, dan saya bisa mengerjakan, tapi tidak mau mengerjakan, itu zalim namanya. Lain dengan zal. Zal itu dia tidak tahu. Kalau zalim tidak. Zalim itu dia sudah tahu ini benar, kalau dikerjakan ada gunanya, dan dia bisa mengerjakan tapi tidak mau mengerjakan. Itu zal namanya. Itu zalim namanya. Nah, begitu marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang zalim, Allah Ta'ala memberi pahala yang begitu besar kepada orang yang mau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ayat 28. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Begitulah ya Rasulullah, kami membacakan kepada engkau agar ini engkau bacakan kepada orang-orang beriman. Penjelasan ini wadz-dzikril hakim, gitu ya, suatu peringatan yang sangat-sangat bijak. Nah, az-dzikr al-hakim, suatu peringatan yang sangat-sangat bijak. Artinya hendaknya kita sebagai orang, sebagai manusia yang sempurna, kalau kita manusia sempurna, hendaknya kita buktikan dengan mentaati Allah Ta'ala. Kalau memang kita itu manusia yang sempurna, itu dibuktikan dengan kita mentaati Allah Ta'ala. Semakin kita itu sempurna, semakin sempurna iman kita. Nah, sempurnanya kita itu, hebatnya kualitas iman kita itu dilihat dari seberapa besar amal soleh kita. Nah, itu saja. Jadi jangan mengklaim saya ini orang baik, ya tidak tahu saya. Ya, itu kan masalah hati. Cuma yang saya ukur, yang saya lihat dengan mata saya. Gitu ya. Yang saya lihat dengan mata saya, apa yang Anda kerjakan? I'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasul. Nah, kerjakan. Nanti Allah Ta'ala dan Rasulnya bisa melihat. Ayat surat Taubah. Ada lagi ayatnya, i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nah, kerjakan, nanti Allah Ta'ala melihat, Nabi melihat, dan orang beriman melihat. Nah, kelihatan, bukan saya ini apa, saya kerjakan saja amal soleh, gitu ya. Ukurannya orang baik itu pada perbuatannya, bukan soal lalu ilmunya, keyakinannya, ya tak tahu, itu kan di dalam hati keyakinan itu. Yang penting itu apa yang dimunculkan, yang dihasilkan dari keyakinannya. Kalau sekedar dia merasa ya rasa itu. Yang penting bagaimana dia mengimplementasikan keyakinannya di dalam perbuatan. Nah, begitu. Ayat 60, ayat 29. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sebenarnya masalah Nabi Isa sama dengan Nabi Adam. Apa sih istimewanya?
sama saja. Lebih hebat Nabi Adam. Nabi Adam tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Nah, bagaimana itu? Nah, Nabi Isa masih ada ibunya. Begitu ya. Yang aneh itu kalau bapaknya hamil, bisa apa enggak lah? Coba saya tanya. Apa mereka minta bapaknya itu hamil? Ini orang laki, Allah Ta'ala dibuat bisa hamil, bagaimana? Loh. Kan sudah, maksud dia kalau orang perempuan bisa hamil. Nah, begitu ya. Bisa tuh orang perempuan bisa hamil dengan inseminasi misalnya, spermanya dari mana tidak tahu, dimasukkan di rahimnya, tiba-tiba dia punya anak tanpa kawin. Bisa apa enggak? Bisa. Soal agama saya tidak bicara. Soal syariat saya tidak bicara. Bisa apa enggak? Gitu ya. Sains berbuat begitu misalnya. Misalnya lah, mempertemukan sel telur dengan sperma. Begitu ya. Itu bayi tabung begitulah. Dimasukkan inseminasi namanya, dimasukkan, selesai, lalu dikembalikan ke rahim. Nah, kok dikembalikan ke rahim orang lain misalnya bagaimana? Dikembalikan ke rahim orang lain bagaimana? Gitu ya, dipinjam, gitu ya, karena rahimnya anaknya tidak baik, pinjam rahimnya ibunya, diletakkan dia. Jadi yang melahirkan ibunya dia, padahal itu anaknya dia. Nah, bagaimana? Nah, bisa, bukan ustadz yang ngerjakan. Nah, gitu ya, yang ngerjakan dokter. Gitu ya, sel telur dimasuki sperma, ya suami istri katakan, atau kalau perlu sel telurnya siapa saya tidak tahu, spermanya siapa saya tidak tahu, dimasukkan itu dari embrio, setelah menjadi besar dimasukkan di embrio, di rahimnya siapa tidak tahu, gitu ya. Semuanya tidak ada hubungannya, bisa terjadi, gitu ya. Itu manusia bisa melakukan meskipun etika salah, tapi secara ilmu bisa. Nah, manusia bisa kok, kalau yang berbuat Allah Ta'ala ribut. Nah, kok bisa tidak ada bapaknya loh? Waktu itu orang tidak ngerti, sekarang orang bisa. Kenapa? Kok harus Nabi Isa punya bapak? Tidak pakai bapak bisa. Sekarang saya kerjakan bisa, tapi dokter bukan ustadz yang kerjakan. Tidak masalah. Apalagi yang kerjakan Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini perlu iman. Allah Ta'ala mengatakan kok Nabi Isa, Nabi Adam bagaimana? Ayo coba sekarang membuat manusia dari tanah liat begini. Nah, gitu ya, dari tanah liat hidupkan, bisa apa enggak? Tidak bisa. Kalau Nabi Isa itu gampang, kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqahu min turab. Nabi Adam dari turab. Nabi Isa begitu ya, bukan langsung turab, tidak. Gitu ya, ditiupkan. Nah, ditiupkan di rahimnya Maryam, ditiupkan. Nah, tapi kalau Nabi Adam tidak, langsung lempung itu ada. Nah, lempung itu ada. Summa qalahu kun fayakun. Nah, kemudian mengatakan jadilah, jadi. Nah, Allah Ta'ala bisa kok. Ini semua karena manusia mengukur sesuatu dengan ilmunya. Nah, dengan kemampuan akalnya ya tidak bisa. Nah, oleh karenanya kesimpulannya al-haqqu min rabbika, bahwa al-haq, kenyataan itu dari Allah Ta'ala. Jadi tugasnya kita apa? Beriman. Fala takun minal mumtarin. Jangan ragu-ragu. Nah, tidak perlu diragukan Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana kalau mereka itu melawan? Nah, gitu ya, soal ini agak panjang sehingga saya harus membahasnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.